Halo Pionos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, kita akan langsung saja di sini ke informasinya. Jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham ya. Oke. Dan di sini ada sebuah tweet dari Pi Network @yinkin ya 4880 ya. Dan ini dari sahabat Pionos China, yang mana dia di sini menginformasikan berdasarkan yang tentu dalam perhitungannya terkait Pi Network ya, masa depan dari Pi Network ini ke depannya. Yang mana keterangannya di sini setelah Pi Mainnet secara resmi open score ya, atau open mainnet, yang dimaksudkan sejak saat itu bukan lagi rahasia untuk menukar mata uang digital resmi bank sentral dengan bank. Sejak saat itu apa yang ada di tangan kita dapat digunakan sebagai uang untuk konsumsi dan pembayaran langsung. Sejak saat itu ekonomi dunia telah memasuki jalur perkembangan yang stabil. Dan bahaya lubang hitam inflasi dan hutang akan selalu menjadi sejarah ya. Sejak saat itu diedukasi tanpa pamrih dan kemakmuran bersama menjadi tema utama umat manusia. Sejak itu umat manusia di bumi telah bergandengan tangan untuk bergerak menuju dunia yang sangat harmonis ya. Jadi itulah gunanya kekayaan dari Pi Network yang kita terima di masa mendatang ya. Tentu ini akan mengubah segalanya menjadi lebih harmonis ya. Kekompakan kita semakin terbentuk gitu ya. Dan bukan hanya wacana saja. Oke. Jadi pihak core team memang sudah memikirkan ini semua ya. Tentu pihak core team ini adalah orang yang benar-benar dermawan ya, membantu kepada seluruh umat manusia menuju era kebebasan finansial, yang mana di era tersebut ya muncullah sebuah solusi untuk menghadapi sebuah inflasi ya, yang tentu kalian tahulah di 2023 akan terjadinya resesi ya. Bukan saya yang mengucapkannya, namun saya menyampaikan apa yang dikatakan langsung dari Presiden RI Republik Indonesia Pak Joko Widodo ya. Jadi udah jelas ya, dengan hadirnya Pi Network ini sangat-sangat nyambung dengan apa yang akan terjadi ke depan ya. Dan Pi Coin ini bisa menjadi solusi untuk menghadapi masalah atau hal tersebut ya. Jadi bagi masyarakat atau para pioners ya yang selalu mempertahankan Pi Coinnya ya, berbanggalah dan berbahagialah tentunya. Walaupun ini masih dalam tahap dan proses. Namun dalam segi pembelajaran kita, dalam segi apa yang sudah terjadi di Pi Network dan Pi Network maksud saya, dan juga kualitas dari proyek ini tentu akan membuahkan hasil dan kesuksesan besar ke depannya. Bagi Anda yang sabar, maka Anda juga akan sukses bersama proyek Pi Network ini ke depannya. Bagi Anda yang tidak sabar ya, tentu Anda tahu jawabannya ya. Dan untuk para pioner semua, udahlah ya, nggak usah banyak protes terkait proyek ini. Masih beberapa lama menuju ke open mainnet mungkin ya, karena pihak core team sendiri itu memang ingin proyek ini menjadi proyek yang terbaik ke depannya tanpa adanya kesalahan dan kekurangan seperti yang terjadi di cryptocurrency sebelumnya. Apalagi tujuan ini adalah tujuan besar, bukan hanya cryptocurrency saja, namun menjadi mata uang digital global ya. Maka dari itu pihak core team itu berhati-hati dalam mengerjakannya. Kita nggak sulit kok, kerjaan kita cuman aktifkan klik tanda petir ya setiap 24 jam sekali dan melakukan KYC ya.
Itu aja, kita nggak repot-repot amat sebenarnya. Yang paling pusing ya, yang ekstra banget mengerjakan itu pihak core team ya. Sebenarnya kita itu harusnya mikir dari situ pun membuat kita mempunyai perasaan, yaitu mempunyai perasaan iba dan mempunyai ataupun maksud saya memahami arti etika terhadap pihak proyek gitu ya. Yang mana di sini istilahnya kita sebagai karyawan lah ya. Yang disebut pionos itu ya tentu sebagai karyawan, dan pihak core team itu sebagai bosnya. Jadi harusnya kita itu punya etika dalam menghargai mereka, menghargai apa yang mereka usahakan juga untuk kita ya. Jadi kita itu harusnya nggak usah semena-mena banyak protes segala macamnya. Harusnya kita itu ikuti saja alurnya, ikuti saja prosesnya. Sudah sering juga saya ingatkan ya, kalau yang tidak tahan, tidak mampu, tidak sabaran, udah deh ya. Simple, keluar dari proyek ini. Nggak usah mining di aplikasi Pi Network ya. Itu aja ya. Nggak ribet-ribet dan nggak sulit amat sebenarnya kalau kalian tidak ingin terbebani dengan ujian kesabaran ya. Proyek Pi Network ini sangat menguji kesabaran Anda ya. Anda ingat, orang-orang kaya itu nggak ada prosesnya yang hanya setahun 2 tahun langsung kaya. Saya tahu banget Anda yang nggak sabaran ini pasti pengen kaya cepat. Anda harus ingat satu hal, orang kaya itu nggak ada yang prosesnya hanya 1 tahun 2 tahun langsung jadi miliarder, nggak ada. Mereka itu prosesnya bahkan panjang banget, sampai dengan 10 tahun bahkan 15 tahun ke depan baru mereka mendapatkan kekayaan yang melimpah. Sama halnya seperti di proyek Pi Network ini ya, untuk kualitas dan juga progres dari proyek ini tentu menghasilkan kekayaan yang berlimpah itu tidak perlu menunggu bahkan puluhan tahun ya. Proyek ini saat open mainnya terjadi tentu akan menuai hasil yang sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena dia sebagai mata uang digital global gitu ya. Jadi pada intinya ya, sudah saya ulang-ulang juga sebenarnya, yang mana kalau kalian sabar, maka kalianlah yang akan sukses bersama proyek Pi Network ke depan. Jadi itu aja sih dari saya, semoga tercerahkan dan mencerdaskan untuk para pionas semua ya, sehingga Anda semua paham bagaimana sulitnya menjadi orang kaya, dan tentu Anda akan bisa kaya kalau Anda bersabar dan mengikuti prosesnya. Dan oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.